Kemudian buat kita waktu seorang laki-laki wajib memberi nafkah kepada istri. Jadi saya kalau nanti dia saya juga nafkah anak kita semuanya. Ibu saya anak-anak saya kita masih kita. Kita itu jadi investasi kumulatif ya. Kita itu nilai kemudian. Tapi yang kita saya maksudkan anak-anak kita semua di kita itu harus besar. Kita itu adalah indeks pendapatan. Ya. Dengan bersama, betul tidak? Ya, anak kita semua harus gelar, ya. Mama, bapak dan anak itu semua harus gelar. Tapi anak kita bukan cuma gelarnya satu, itu ada 3. Tapi anak kita juga harus gelar dan karena itu sudah berdagang. Dan berdagang itu seorang pedagang itu dia kalau berdagang itu pakai apa wajah? Karena kalau kita berdagang kayak dagang kalau mau bisa tidak laku betul ya kalau saya jualan tapi saya kuasa, akhirnya kemudian berikan Tuhan tapi 2 jam takut jadi kaya. Karena berarti 100.000 ya, jadi saya. Ada kebalikan, tidak kan? Yang berarti dulu, yang udah dia kalau 99.500, ya kan? Ini ada kemudian, ini belajar ya. Seorang korban mereka harus belajar ya. Begitulah Nabi sekalian. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah mulai memiliki umatnya juga dan memiliki kemampuan berdagang, kembaran baik, maka usia sampai 20 tahun kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam anak-anaknya dibawa ke negeri Syam untuk berdagang. Dalam perjalanan berdagang itu saya beliau pertanyaannya, beliau dinaungi dengan awan ya. Bagian sana ada seorang kaki masih penderitaan ya. Kemudian dia fokus yang masih di bawah dada dia bukan orang biasa, dia adalah kita akan segera dibawa. Tapi dia sudah berhasil datang bersama beliau ya. Ya, ketika usianya menjelang 25 tahun maka beliau bilang lagi. Awalnya beliau mengambil dagang pada hari itu. Kemudian pergi bisa dan Nabi luar biasa berpunya banyak. Udah berpunya banyak pulang ya uang yang dia bawa dagangan kita dapat uang sehingga dia bilang dagangan dijual ke sana. Bahwa itu 2 kali besar. Nah ini orang yang sedang ya. Kemudian dia berdagang kembali. Akhirnya seorang asisten Malaysia yang bernama Maisamo itu laki-laki pun kita bawa bahkan kayaknya perempuan ya. Ya, sebenarnya jadi ya kalau laki-laki makmur, kalau perempuan makmur ya. Itu saja. Kalau laki-laki manggil, kalau perempuan manggil kan begitu ya udah. Kita bekerja begitu ya. Padahal tidak, dia laki-laki dalam wilayah itu laki-laki yang sama. Kemudian misalnya kita menyampaikan kepada kita ada laki-laki kembali ya. Jujur dan terlalu coba peliti lagi kita. Jadi peliti lagi ya. Mana dia jujur baik. Jadi boleh mempertemukan 2 orang yang belajar. Namanya bukan tak tahu lah. Itu bukan nama sendiri, namanya tak tahu lah. Bukan ya. Namanya siapa tadi? Mentara ya. Jadi kenapa tadi ya? Apa kamu menikah dengan dia? Kenapa tadi ya? Biasa, hanya sesuatu yang pertama dengan asli, ya, anak 1, yang kedua dengan halal, yang anak 2, yang ketiga, ya. Kemudian subhanallah konstitusinya, semua beliau berikan pendidikan, dia banyak anak-anak pelamar beliau, karena beliau adalah seorang pedagang yang kaya, beliau juga bangsawan, beliau juga performan, beliau tidak sama. Kemudian ada tapi adalah anaknya gimana tahu sama teman saya? Dia kan belum ada. Dia masih juga tidak. Akhirnya saya coba dia jangan. Maka mereka harus ada juga dengan dia tidak ada sama kalau kita. Mana saya jawab. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya saya tidak punya. Kalau
kemudian apa yang kita diskusi kedua, kemudian pada mengadu kepada Allah. Namanya adalah warok sinapa. Dan warok ini juga orang pendeta, orang mati, seorang yang sangat beragama, kemudian kita bergurau. Kemudian kata warok, ya kalau aku lihat kami kata dia, kalau aku masih hidup, aku akan berhenti. Tapi saat dia akan jadi seorang Kristen. Bahasa ya, itu kata-kata biasa. Jadi orang kalau dijadikan nabi oleh Allah, itu tanda-tandanya yang terlihat. Dan ayat ini itu orang baik. Turunannya keturunan baik. Dia ngomong, dia berkata Muhammad bin Abdullah, Abdul Muttalib bin Siapa. Itu semuanya berjalan yang baik. Ini tidak mungkin Mustahil adalah kita. Namanya juga tak baik. Apalagi ketika aku lagi mikir lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan kalau dia bilang ya salah tidak benar ya. Jadi kalau ada orang yang kayak itu tidak benar. Karena ayat ini siapa? Dulu itu siapa? Kalau nanti dia berbohong gitu ya, dari apa kecilnya bagaimana orang tua bagaimana hukumannya bagaimana, semua itu tidak diceritakan dan semua itu tidak dicontoh dan itu teladan. Tapi kalau yang lain tidak, apalagi dalam Al-Quran, sebenarnya tidak ada. Maka kemudian akhirnya Nabi mengatakan apa namanya cerita-cerita tentang Muhammad pada Hajjah dan kita Hajjah itu mantap cerita kepada Muhammad. Itu belum Rasulullah. Jadi sekalian, usia 25 dan Khadijah dikatakan kita 40 tahun menikah. Diantar oleh Paman Abbas, dia Paman Abdul dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kawin 100 ekor unta. Muslim dengan 1000 anak. Subhanallah. Tapi saya dan atau 100 ekor anak. Sebenarnya kalau otak dan pandangan di mana? Ada 100 ekor ayam, ada juga bawa anak belakang jauh. Subhanallah. Ini luar biasa. Ini kenapa ya? Kenapa orang-orang memberikan makan banyak kepada calon istri? Ini menunjukkan bahwa laki-laki punya tanggung jawab besar untuk menafkahi istri. Jadi memberi nafkah dari suami itu kan tanggung jawab. Jadi saya mohon di yang saya lihat wajah insya Allah semuanya baik ini tetap menafkahi kita dengan suami. Jangan bahkan kita dengan suami. Walaupun kita tidak bersuami. Suami sama kita ini betul ya. Kemudian mengalami verifikasi tadi kan orang sama dari aku dari sabar dari ya. Karena kalau kita yang membuat dia itu ada. Ada setiap kali seorang laki yang dia punya uang satu juta, kemudian satu juta dia berlaku untuk menyedekahkan, satu juta dia berlaku untuk memberi kepada anak yatim, atau satu juta dia berlaku untuk menyumbang ke masjid, maka sedekah yang paling utama adalah satu juta diberikan kepada laki-laki tajir, pasang di sana, ya, kan sebenarnya kalau normal orang sedekah, sedekah yang paling utama adalah kepada istri kita. Mana Muhammad sama? Sudah ada lupa ini bahwa itu adalah lupa ini. Sudah. Itu lupa. Tapi sebenarnya benar. Ya, jadi istri yang sama. Oh, kan. Ya, tapi seperti itu. Kemudian berkata Rasulullah adalah suara sahabat berkhutbah dengan panggilan luar biasa. Waktu dalam suara lain saya dikatakan kalau tadi sudah berbeda dari kawan-kawan yang lain. Itu masalah. Ya, tapi nanti sendiri sudah punya harta. Karena dia pedagang itu dia memiliki kemampuan untuk berdagang dan membeli dan kemudian pernikahan mereka luar biasa. Pernikahan mereka sederhana tapi luar biasa masih jawabkan. Pernikahan Rasulullah sangat bahagia. Rasulullah sangat bekerja dengan Khadijah. Dan Khadijah adalah seorang wanita yang suci berkorban. Ya, dan dia
naik ke toilet. Karena Nabi sampai menyebut sampai kemudian Aisyah kata yang kedua, sudah ada terbaik ketika Aisyah mengatakan, ya Rasulullah sudah tahu kalau itu Khadijah, bukankah kalau dia bekerja ada dan Khadijah lebih baik? Maka dia kata Aisyah, aku tak bingung. Marahnya apa? Ya, itu orang kita berdoa yang betul tahu. Ada dari itu tapi akhirnya saya cari. Bahasa ekonomi masing-masing ya. Bahasa kemudian dokter berkata nampak marah dan kita bergemu kemudian kita mengatakan ya haji itu tak terjadi. Allah berikan kepada hajinya karena dia adalah wanita yang pertama kali beriman. Wanita yang pertama kali beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, wanita yang bersyahadat adalah Nabi. Dan dari itu aku dapat anak. Dari yang lain tidak ada. Jadi dari hadis yang Allah mendapatkan keturunan, bahasa ini ciptaan yang luar biasa. Kemudian apa lagi? Dalam Indonesia mendapat salam dari Allah lewat Jibril alaihissalam. Ketika Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, pada waktu itu beliau belum diangkat menjadi nabi. Dan beliau tidak punya anak yang pertama, dan tidak punya anak yang kedua berikutnya. Dan beliau akan berdoa. Beliau pergi ke Gua Hira. Gua Hira itu ya, kita kalau mau meminta ya, itu sudah jadi. Kemudian dia berdoa kepada Allah, mendapatkan kasih Allah. Karena dia mendapatkan petunjuk yang terbaik. Pada saat Rasulullah berpergi ke Gua Hira, ya kalau dulu namanya bersama meditasi gitu ya. Karena belum wanita dalam waktu ya. Tapi dia menyendiri maksudnya dan berdoa kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Itu hadisnya kita membawakan. Tapi ketika Jibril datang, dia Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu hadisnya datang. Sampaikan salam kepada Khadijah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Khadijah adalah muridnya yang surganya terbuat dari Khadijah. Di sana tidak ada murid, di sana tidak ada lama, di sana tidak ada sesuatu yang tidak ada enak. Dan Khadijah berada di dalam kemahangan. Ibu, ada berhal dari orang tua teman-teman. Tapi kita dari belakang. Dari ibu. Ini salah dari Allah. Karena Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita masuk dalam ini adalah keistimewaan dari Khadijah yang luar biasa Allah berikan seperti ini. Ini dia yang saya katakan kepada anak dan tentunya luar biasa Allah mengaruniakan dia mengatakan dan Khadijah dia beriman untuk orang lain beriman dan dia menghabiskan hartanya untuk perjuangan dan membela perjuangan untuk perjuangan ini beliau tak ada dan kemudian kita lihat luar biasa dan kemudian anak-anak kemudian ada anak-anak pertama adalah Zainab dia juga dengan anak laki-laki dan kemudian tinggal ya dan anak Abdullah dan anak Fauzi akan mereka disebut dengan Abang Fauzi Abdul Fauzi ya kemudian saja kemudian anak ketiga adalah ada Rupanya Buku Kulum kemudian ada paling ya itu berkali kayak apa tapi kemudian anak ketiga ada macam kemudian adalah orang yang paling akhir adalah yang sampai kita Rasulullah SAW membaca salah perempuan. Luar biasa. Kita pilih anak yang terbaik, besar, anak yang terbaik, remaja-remaja, itu sudah kelihatan anak terbaik. Kenapa dia berbeda dengan cara yang lain? Rasulullah juga berbeda dengan cara yang lain. Walaupun dalam itu belum melakukan tapi kebiasaan-kebiasaan. Ada kebiasaan-kebiasaan dari dia, di alam itu yang pertama apa? Luar biasa ya, mungkin dia saya lihat. Dia bersama-sama di depan salah satu yang mereka lakukan di Indonesia dia punya rumah itu hal yang sudah kita lakukan dan ya maka begitu besar dan ketika dengan soalan yang juga baru tapi belum semua tapi akhirnya ketika Rasulullah sudah menjadi akan menjadi Rasul suaminya Zainab belum Islam tapi ketika ini jelas Zainab terpaham di Mekah karena suaminya belum Islam ya kemudian yang paling penting adalah rupanya yang untuk dilamar oleh anaknya ya, ini dua-dua orang ya, pokoknya tidak mau melulu. Itu karena bisa dalam ibadah kita itu laut ya, tak koordinasi ya. Itu juga
luar biasa. Ketika beliau jadi nabi, orang ada ikut beliau, nggak suka perjuangan beliau. Kemudian juga Abu Jahal seluruh anaknya menyenangkan Tuhan. Jadi kita disebut saya ya, bahan apa ya? Jadi luar biasa. Kita orang tua sedih ya seperti ini, tapi dia harus sabar. Dan mereka benar ya, harus sabar. Dan tetap percaya kepada Allah. Akhirnya rupanya lagi untuk mendapat uang yang yaitu ya, bukan hanya dua-duanya teman karena yang pertama untuk ya kalau saya bisa kemudian ketika lagi ya rumahnya ya tidak boleh mengatakan dua anak tapi sudah bisa tinggal ya subhanallah ibu yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala bersama kali kita bahagia anak-anaknya semua menjadi wanita-wanita yang hebat bukan hanya bagiannya dan ketika tadi sudah dibilang oleh Allah adalah wanita yang masuk surga wanita yang masuk taat kepada Allah taat kepada suami memberikan hubungan yang kuat dan suatu ketika Nabi yang pertama kali Rasulullah dibuat beliau mendapatkan waktu Allah pada waktu ayat Jibril turun kemudian tadi bisa didekat oleh Jibril Fikra ya Muhammad kemudian Nabi katakan aku tidak bisa membaca aku tidak bisa membaca Fikra dan aku umum yang malam tidak bisa baca dan tulis kemudian ada yang mengatakan Fikra istirahat bisa lagi kalau insan dan turun kemudian nanti ada beliau pulang turun kemudian datang Khadijah luar biasa kalau kalian ke rumah Khadijah dan Boyolong ke rumah itu cukup jauh ya luar kemudian apa kata lagi ke Khadijah ya Khadijah jam terus ya kalau beri aku ya Khadijah apa di bawah itu banyak orang saya ya ibu sekalian yang mengatakan Allah kemudian akhirnya kita disebut kemudian lagi takut ya heran ada apa gitu dia tadi diapain gitu karena tadi tidak tahu ya tadi tidak tahu bahwa itu adalah Allah tapi kita belajar saat bahwa Allah turun lewat Jibril itu dengan beberapa saat yang pertama itu langsung menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad itu berat atau berupa suara Allah itu juga berat apa yang dijual kemudian kadang-kadang Allah kemudian juga kadang-kadang Jibril berupa manusia nah ini yang paling ketika Jibril berupa manusia datang itu lebihnya karena mungkin di Indonesia sama karena kata dia katakan dalam sebuah hadis ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu berbentuk manusia datang kepada Rasulullah itu adalah bentuknya seperti seorang sahabat yang jatuhnya luar biasa namanya dia Bisya itu boleh akan ada Bisya kapan sekali itu malaikat Jibril menyampaikan ya saya dari dan luar biasa dan nanti kalau nggak datang ya udah buat ya kita silakan ya bahwa apa sekali luar biasa seperti itu dia balik lagi itu yang kita coba maka kemudian nanti akan ada lagi sama ada itu dalam bahasa apa dan setelah terlihat tadi pertanyaan hari ya apa yang terjadi ibu kadang-kadang suatu kita mendapat persoalan saya mendapat tulisan yang baik dari ya suami yang baik masih tetap tidak ada persoalan suami yang baik masih tetap tidak ada perempuan yang bisa memberi motivasi suami yang baik masih tetap tidak ada istri yang selalu memberikan lalu jadi di mana suami sukses maka di situ sampingnya ada istri yang menjadi motivator dan mendukung dan pasti suami sukses dan itu yang menjadi motivator dan mendukung sama kalau ada suami yang gagal berarti sampingnya pasti ada perempuan dan perempuan itu tidak mendukung dan tidak menjadi motivator dan pasti perempuan itu bukan dia gagal makanya dia akan sukses ya jadi sebenarnya di mana ada suami sukses pasti sampingnya ada perempuan makanya jangan pakai mantan jadi repot ya ibu yang tadi bersebut kok kalau kita bicara ya ini maaf ya oke baik ya akhirnya kemudian mereka berdiskusi luar biasa apa kata hari yang sekali ibu yang dirahmati Allah ketika dia khawatir ketika ada takut Nabi kenapa-napa tapi sudah dia juga mengatakan Rasulullah
kita rumah tangga hadisnya luar biasa karena kemudian bagian itu kita dukungan pada Rasulullah. Jadi kita jauh saat kerja, saat aman, saat relasi, kemudian suami kita beraktivitasnya apa? Kemudian bukan yang harus kita lakukan apa? Ambil posisi yang tepat. Kita harus ambil posisi yang tepat. Orang itu yang baik adalah mampu memberikan dukungan dan kasih kepada suami dengan dan kita harus tahu siapa suami kita. Kalau suami kita berdagang, ya kita harus tahu apa yang kita lakukan. Kalau beliau berdagang, kita harus majukan dia membantu, infokan apa terjadi di rumahnya, atau mungkin kita bagusnya bagian mencatat uang masuknya. Nah, kalau suami dia yang kita uang masuknya aja buruknya dan apa ya? Atau kita lihat lagi suami kita siapa gitu? Apakah suami kita pejabat atau suami kita adalah orang yang memang dokter atau guru atau suami kita politisi? Ada kita tidak tahu siapa? Kita tidak tahu gitu. Kalau pendudukan mereka seperti itu dan harus bagaimana kita? Itu harus tahu. Dan kita kalau suaminya adalah politisi, kemudian suaminya orang yang politisi dan kemudian harus tidak di rumah lama kita tanya pada saat bapak mana? Bapak ada di mana duduk katanya. Habis itu pulang ke mana? Habis itu kemana lagi? Ya kan? Tanya ke Allah, capek ya, kita baca Allah. Sudah pahala banget kan? Sudah harus tahu gitu ya. Tahu tempatnya posisinya di mana dan apa yang sudah suami kita ya. Atau mungkin ketika beliau adalah seorang direktur yang memang harusnya sehat, itu pastikan. Itu mungkin tidak bisa sekali tidak apa. Itu nanti. Tapi kan kita tidak bisa kita dong. Kita pikir itu ya. Tapi pastikan itu lebih nyaman dibanding dengan jangan sampai kemampuan penampilan, ya kan? Kemudian gajinya, luar biasa. Saya aktif kok. Tapi itu memang harus penduduk rumah. Cerita, saya ada di Indonesia. Bulan ini kenapa? Apa pada ini kan dia saya. Saya mau sampai ini. Aku bisa lakukan menyapa ini. Sudah lakukan. Sudah, kalau enggak ada ya, bagus. Menurut kita lain. Ya kan? Begitu jangan sampai suami kita berjalan seperti kesalahan. Ya kan? Dia sudah kesalahan. Ada dong seperti berjalan. Itu gimana? Itu dong ya. Gimana dong? Kita berubah dari bulan yang lalu gitu loh. Dari hidup sakit loh. Luar biasa ya. Kita berbicara keluarga pasangan berbicara dan sebagainya. Siapa yang tidak sekalian? Karena Allah kemudian kita memperlukan. Bu, ada berdoa. Ada berdoa kita. Memang belum turun berdoa. Ada berdoa kita. Karena belum aku saja. Masa kita berdoa aja yang semula dalam sholat. Kalau berdoa ya, udah berdoa. Itu ya, apa? Orang mengatakan benar kalau dia berkorban. Jadi kalau dia mengatakan saya benar, tapi tidak berkorban. Karena tidak berkorban. Ibu bersifat itu berkorban, kan dia tidak ngerti. Ibu mungkin menjelaskan semua. Mungkin ada yang maaf, tapi udah bisa hukum ayat. Nanti pakai dengan cara tahu siap orang Allah nanti untuk ayat ini dua ayat. Setiap korban yang itu akan menjadi kebaikan, insyaAllah. Dan semakin kita berubah, kita bisa keluar itu hasil kita semakin nanti kita hebat kemudian masih banyak yang kita atur. Dan itu sekarang sedang mengatur ini menyamakan, memajukan satu dengan lain. Itu masih ada semua. Itu kita ada sesuatu kita belum bisa. Ya, ada kita belajar belum bisa. Udah bergaul dengan teman-teman yang tidak punya kerja juga. Ya, saya ada teman masih bang. Yang seperti tidak
dia harus itu. Dia pasti menghafal Qurannya berapa, baca Qurannya berapa lama. Saya deketin dia. Dan dia punya kemampuan yang luar biasa. Kenapa? Saya sampai bingung. Kok bisa sih aku begini? Aku juga ada. Ada kesalahan ya. Dia bilang gampang ya. Tetap hafal gampang. Semua yang orang pakai tuliskan itu ada kata-kata ya. Namanya nama bahasa Tuhan. Semua yang itu apa bagian? Ya, itu boleh. Yang saya sore saya datang, saya datang apa? Saya baca apa yang dia mau. Kita boleh. Kita tidak punya sama. Paling tidak, aku tidak bisa hasil. Tapi yang kalau saya adalah usaha. Jadi kita baca kita bergerak di masjid agama, tapi kemudian apa kita tahu kita ada teman yang bisa IT-nya, kita belajar, kemudian ada teman yang bisa lagi kita pertanyaan kita mampu memadukan semuanya. Yang akal baik, diri wajah sabar dengan orang tua, sabar dengan orang tua, itu kita perlu belajar. Itu saja, karena nanti selanjutnya kita akan menuntut kita harus dilawan Islamnya. Ini hadis utama. Karena kata saat nanti yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam akan berhak pada orang Yahudi. Akan berhak semua orang Islam bersatu dan orang Yahudi semuanya ada di Israel. Mereka juga tetap. Makanya sekarang setelah ada pembangunan rumah orang Yahudi dan mereka bertiga besar. Dan ketika peperangan ini insya Allah umat Islam di bawah satu pasukan. Makanya kita belajar bersatu hari ini. Ada perbedaan kecil kita saling memaafkan. Ada hal-hal yang mungkin tidak sama kita saling melewati. Melewati dan saling kita. Karena kita harus bersatu. Dan satu saat kita bisa melewati dan semua yang ada di bawah ini membela orang itu. Semua membela kita. Dan satu yang tidak membela kita yaitu pohon borokok. Pohon borokok siapa itu ada di sana. Dan orang-orang yang dulu sudah tahu bahwa pohon ini akan membela dia. Cuma pohon borokok yang membela orang itu. Semua ada besi, ada batu, ada tembok, ada pohon yang lain. Semua kalau ada orang yang dulu untuk dibalik temboknya akan bicara. Ya mungkin ada yang dulu betul. Ya orang ini ada yang dulu untuk dibalik saya. Semuanya akan membela kita. Cuma satu yang saya membela kita pohon borokok. Dan mulai iya ya. Bahkan tadi bersama teman itu orang kafir, terutama teman. Rumah yang apa? Itu kalau lihat kami sama itu, kalau lagi ngajak orang tidak Subhanallah. Bahkan Umar pernah bilang, ini tidak ada Allah yang sahabat itu bukan orang itu. Tapi Allah yang saya membela, iya. Karena yang itu Tuhan. Kalau kita kalau itu apa dia lain berbagi soal alhamdulillah karena kita banyak kali sudah ya dari mana soalnya ya ini soalnya ya itu saja saya itu kan bisa sama beliau luar biasa ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi luar biasa bulan-bulannya Rasulullah ketika Khadijah dia berjalan sekitar 45 tahun beliau memutuskan sama siapa beliau sudah beliau kecil apa dan ya ibu berdua itu orang yang romantis sekaligus herois laki-laki yang herois dia herois sangat melawan membela kebenaran membela keluarga membela orang yang dia cintai dalam kebenaran dan selalu tidak takut mati selalu hidup mulia